Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas riwayat sang legenda dan ikon wisata Siring Kota Banjarmasin, yaitu Kai Api. Yang teguh bulatkan tekad dalam hati, berjuang dan berbakti bagi negeri, berlatih dan berserah pada ilahi. Pesan-pesan buat Banjar deh. Ya, oh, orang Banjar, orang Kalimantan, orang Indonesia lah, rukun, damai, aman, tentram, bahagialah Kalimantan. Yalah macam-macam kamu Ulu Banjar. Ulu Banjar ini nyatu, damai, rukun, damai. Alhamdulillah. Coba bersatulah, rukunlah bertangga semuanya lah. Syukur aja lah. Bila sombong bahaya coy. Kai Api atau nama asli beliau Muhammad Arsyad, lahir 13 Maret 1939 di Alabiu, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sosok Kai Api dikenal karena sering menghibur masyarakat Banjarmasin dengan aksi memainkan api yang kerap dilakoninya setiap malam minggu dan minggu pagi di kawasan Siring Menara Pandang, Jalan Peretandian, Banjarmasin. Siapapun yang menyapa pasti akan mendapat lambaian tangan dan senyum ramahnya, seolah tak ada beban. Kai Api dengan sosok humoris ini ternyata memiliki segudang prestasi olahraga cabang atletik, yaitu lari. Beliau juga pernah mengharumkan Indonesia, yaitu di tingkat Asia, dengan posisi juara kedua pada 26 tahun silam. Kai Api memenangkan kejuaraan Asia tahun 1994 di Jakarta, meraih medali perak 5.000 meter dan 10.000 meter, dan kejuaraan nasional tahun 2003 lompat jauh, medali emas. Kejuaraan nasional tahun 2003 lompat tinggi. Kejuaraan nasional atlet Master Indonesia 2011 medali perak 5.000 meter. Total medali dan piala yang dimiliki Kai Api 38 medali emas dan perak, serta 68 piala. Kai adalah gelar atau panggilan orang Banjar untuk menyebut kakek. Jadi istilah Kai Api berarti kakek api. Beliau bermain api sudah selama 18 tahun. Alasan Kai bermain api pada awalnya karena untuk pergi mengikuti lomba-lomba atletik. Karena membutuhkan biaya untuk transportasi, maka Kai bermain api. Selain menghibur anak-anak, juga mendapat sumbangan untuk pergi kompetisi. Pada tanggal 17 Agustus 2018, Kai Api diundang ke acara Hitam Putih Trans 7 sebagai tamu spesial serta mendapatkan hadiah 2 paket umroh dan pergi bersama istrinya ke Tanah Suci. Kai Api meninggal dunia pada usia 81 tahun, Kamis 16 Juli 2020 sekitar pukul 3 WITA. Kita sebagai orang Banua, siapa yang tak kenal dengan sosok sang maestro lagu Banjar, Haji Anang Ardiansah. Beliau terkenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak, yakni sebanyak 103 judul, dan menjadi maestro lagu-lagu Banjar. Sebut saja salah satu lagu ciptaannya yang paling terkenal adalah lagu Paris Berantai. Datu Astaprana Hikmadiraja.
Begitulah nama yang diberi gelar oleh Kesultanan Banjar dari Bapak Sultan Muda Hairul Salih untuk Haji Anang Ardiansah atas pencapaiannya yang luar biasa dalam menjaga adat budaya Banjar melalui kesenian. Mengutip dari media Kesultanan Banjar, Haji Anang Ardiansah termasuk keturunan bangsawan Banjar. Lahir di Banjarmasin 3 Mei 1938. Beliau adalah putra dari Anang Masran bin Dahri yang berasal dari Margasari Tapin. Ibu beliau bernama Hajah Nur Cahaya Hairani binti Haji Patani. Leluhur mereka berasal dari Marabahan. Pangeran Bangaran Raja Buwana, ahli waris kerajaan Dana, dibuang paman Arya Batata, kabalan dayang wadah pangunggahannya, di kampung Kuinci angkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Haji Anang Ardiansah, beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia, khususnya lagu daerah Banjar. Beliau dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak, yakni sebanyak 103 judul, dan menjadi maestro lagu-lagu Banjar. Salah satu lagu ciptaannya yang paling tersohor adalah Paris Barantai. Haji Anang Ardiansah memulai mencipta lagu sejak SMA. Ketika itu beliau merantau ke Malang, Jawa Timur pada tahun 1957 untuk belajar di SMA Islam Malang setelah menempuh SD dan SMP di Banjarmasin. Setahun kemudian Haji Anang Ardiansah pindah ke Surabaya. Di kota ini beliau bergabung dengan Orkes Melayu Rindang Banua yang dipimpin Dr. Sarkawi. Orkes ini kumpulan pemuda Kalimantan yang bergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan. Sebelum bergabung dalam band itu, beliau meraih juara harapan Seriosa Lomba Nyanyi Langgam di Malang. Disinilah mereka belajar membuat lagu Banjar. Saat itu belum ada lagu Kalimantan atau Kalimantan Selatan diciptakan dengan iringan musik band. Saat itu Haji Anang Ardiansah dan teman-teman bandnya awalnya membuat lagu Banjar dari gubahan lagu-lagu rakyat berupa pantun. Setelah digubah, jadilah lagu-lagu Banjar baru dan bisa diterima warga. Bandnya sering membawakannya saat diundang mengisi acara perkawinan. Begitu seringnya membawakan lagu Banjar, Rindang Banua menjadi terkenal di Surabaya dan di Banjarmasin. Band ini terangkat namanya tahun 1959 saat lagu Paris Barantai masuk rekaman Piringan Hitam yang dikerjakan Lokananta di Solo. Sobat Sanak semuanya, mungkin kita tidak banyak yang tahu bahwa beliau juga seorang akademisi dan militer menjadi kolonel. Selain berkesenian, Haji Anang Ardiansah juga memiliki karir panjang pada jajaran militer hingga berpangkat kolonel. Seniman Kalimantan Selatan ini masuk TNI tahun 1962 setelah lulus sekolah calon perwira di Banjarmasin pada 1961. Selama hampir 30 tahun bergabung dengan TNI, Haji Anang Ardiansah bertugas ke berbagai daerah seperti Bandung, Cirebon, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan.
Terakhir beliau bertugas di Banjarmasin. Selama bertugas pun beliau terus membuat lagu Banjar. Saat bertugas di Kalimantan Timur, Haji Anang Ardiansah sempat menciptakan lagu untuk daerah setempat seperti Balikpapan, Sarung Samarinda, di Hunjuran Mahakam, di Penajam Kita Badapat, dan Apukayan. Lagu-lagu itu direkamnya dalam kaset pada tahun 1987 dengan judul Curiak. Nang ini lagu kesana pantunan, hei kada maksud kesan basinggung. Kami berataan anak meramian, lewat lagu ini kami curahkan. Si burung palung mbah hinggap di kayu jati baku riak meminta tulung tali salawar Raja Ratnati. Selesai di militer atau dengan jabatan terakhir sebagai pemeriksa Inspektorat Daerah Militer 6 Tanjung Pura, Balikpapan. Tahun 1992, Haji Anang Ardiansah membentuk kelompok musik Tiga Rons Group dan mendirikan Tiga Rons Mini Studio. Dari studio itulah beberapa album lagu Banjar dihasilkannya. Kegiatan berkesenian mulai menurun ketika Haji Anang Ardiansah terjun di dunia politik. Periode 1999-2004. Beliau menjabat Wakil Ketua DPRD Hulu Sungai Utara dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Era 1980-an memang menjadi milik Haji Anang Ardiansah. Masa itu banyak lagunya direkam, baik berupa album sendiri maupun bersama lagu Banjar ciptaan seniman lainnya. Lagu-lagu itu dikemas dalam alunan pop, Latin, jazz, dan Melayu. Karakter lagu dan lirik yang mudah dicerna dan memiliki pesan moral membuat lagu-lagunya populer. Lirik lagu-lagu Banjar yang diciptakannya itu kebanyakan berasal dari lagu-lagu rakyat berupa pantun-pantun yang masa lalu berkembang di tepian sungai, pesisir, dan daratan. Kata beliau, lagu Banjar hampir 80% lagu Melayu. Tetapi dalam perkembangannya, lagu ini tak lagi memiliki cengkok mengalun seperti lagu Melayu. Irama lagu Banjar lebih tegas, mungkin karena 20%-nya mendapat pengaruh lain seperti Dayak, China, Arab, dan Jawa. Haji Anang Ardiansah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 setelah 6 hari dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan, Banjarmasin. Maratu ai Abah Raja ai